Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ros? Alhamdulillah Pak Kus luar biasa. Ini eh, saya pengen ngobrol nih Pak sedikit. Terima kasih atas waktunya. Oh siap. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Ros. Baik Pak. Ada sesuatu yang pengen saya obrolkan nih. Baik, sepertinya izin saya bertanya Pak Rosadi. Iya Pak. Obrolan seperti apa nih atau tujuan spesifik apa nih yang ingin Bapak sampaikan dan kita obrolkan? Ini Pak mengenai bukan masalah mungkin ya pembelajaran Pak. Jadi ada satu siswa yang selalu diam saja Pak ketika pembelajaran di lapangan karena saya mengajar PJOK seperti yang Bapak ketahui. Saya sudah 3 kali pertemuan dengan anak tersebut, tapi masih belum ada perubahan Pak. Anaknya hanya diam di pinggir lapangan Pak, seperti itu. Jadi hari ini terima kasih sudah menyita waktu Bapak. Saya pengen mencari bagaimana nih caranya nih gitu untuk agar pembelajarannya bisa anak tersebut termotivasi Pak. Begitu Pak. Baik Pak, sebetulnya saya pertama ingin mengapresiasi Bapak dulu ya karena sedikit dari guru yang kepeduliannya setinggi ini kepada motivasi belajar anak, mengingat yang tadi dilaporkan hanya 1 anak ya Pak. Iya. Tapi sebetulnya ketika saya melihat Bapak mengajar pun saya yakin bahwa strategi mengajar Bapak sudah menunjukkan keberpihakan kepada anak ya, mengingat pelajarannya juga pelajaran PJOK yang banyak iya, Pak. di lapangan ya, di luar. Nah, barangkali izin saya bertanya Pak, kira-kira anak ini apakah sudah didalami masalah utamanya atau seperti apa, mengingat tadi sudah dilakukan upaya tetapi masih 3 kali tidak menghadiri kegiatan pembelajaran. Iya, jadi begini nih Pak, setelah 3 kali itu permasalahannya ternyata ada dari anak itu sendiri Pak. Jadi dia baru ditinggalkan almarhum sama ibunya, dan secara tidak langsung juga sebelumnya ayahnya sudah tiada Pak. Jadi bisa dikatakan anak ini yatim piatu dan kejadiannya baru beberapa bulan kemarin Pak. Begitu Pak, mungkin itu yang menjadi anak tersebut down Pak mungkin. Sehingga untuk aktivitas datang ke sekolah saja mungkin karena disuruh sama keluarganya atau pamannya, mungkin seperti itu Pak. Ini masalah yang lumayan mungkin kalau disebut di luar jangkauan kita juga tidak ya, apalagi sekarang Pak Rosadi sudah mengambil langkah untuk mendiskusikan masalah ini. Saya pikir itu hal yang luar biasa ya. Barangkali ketika anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya, barangkali kondisi yatim piatu, berarti dia secara tidak langsung terganggu ya keadaan psikisnya ya, betul, Pak. Emosionalnya. Betul. Apakah ada langkah yang sudah Bapak lakukan terkait ini? Kemarin waktu yang ketiga itu saya mencoba untuk agar anak itu aktif Pak ya. Saya yang terakhir itu mencoba menerapkan metode permainan Pak ke dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran PJOK-nya lewat permainan. Dan dari situ saya mengelompokkan dengan kartu-kartu Pak. Jadi ada tuntutan untuk para siswa untuk mengajak teman-temannya sehingga sedikit termotivasi anak tersebut saat itu untuk ikut. Asalnya dia duduk terus, kemudian sekarang
Ya alhamdulillah sudah bisa berdiri mungkin Pak, tapi tidak ikut maksimal mungkin. Tapi dari awal pertemuan satu, kedua, ketiga, dia sekarang sudah berdiri dari tempat duduknya dan ikut ke kelompok, walaupun mungkin masih belum aktif Pak. Begitu pada saat saya mengajar dan ternyata sedikit termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Begitu Pak. Wah, saya pikir ini hal yang luar biasa ya bagi seorang guru, apalagi guru PJOK ya, yang kadang memang pengamatannya untuk ke seluruh siswa, 28 siswa, 30 siswa atau lebih, itu barangkali hal yang luar biasa ketika mencoba memperhatikan satu anak. Dan mengingat apa yang tadi Bapak sampaikan, sudah melaksanakan strategi bermain games, menggunakan kartu-kartu dan seterusnya, kira-kira jika nih Bapak sudah melakukan satu langkah tersebut, kemudian mencapai titik di katakanlah di dalam angka 1 sampai 10, kira-kira itu anaknya meningkat ke berapa tuh Pak? Kalau saat ini sih Pak, anak saya itu ya peserta didik ya, siswa itu sekarang mungkin posisinya dengan latar belakang yang seperti tadi, mungkin dia posisinya 5 ya. Tapi saya ingin meningkatkan posisinya kalau bisa itu ke 7 atau ke 8 gitu, dengan pembelajaran yang saya pakai, kemudian dukungan dari keluarga seperti pamannya itu bisa diterapkan sehingga capaian di rating antara 6 atau 7 mungkin sudah sangat luar biasa Pak. Luar biasa Pak, apa yang Bapak sampaikan ini barangkali ini juga menjadi wawasan baru bagi saya ya, ketika ada satu orang anak pun yang kemudian motivasi belajarnya menurun karena hal-hal terkait di luar jam pelajaran atau mungkin terkait keadaan keluarganya. Saya pikir langkah yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa, dan malahan Bapak ingin meningkatkan ke angka yang lebih tinggi lagi. Nah, apakah mungkin saya izin bertanya nih Pak? Baik. Jika mungkin ada saya memberi masukan, mungkin seperti halnya, apakah dibutuhkan tidak anak ini mendapatkan support dalam bentuk konseling tertentu dari ahli atau apa, atau mungkin harus berbicara dengan orang tuanya lebih intens lagi? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Pak Rosadi untuk mencapai ke angka 7 itu dari pilihan tadi, kira-kira yang mana, atau mungkin kita bersepakat yang mana nih kira-kira Pak Ros? Iya, ide yang luar biasa Pak ya, tadi dari beberapa pilihan, dan saya juga barusan dari percakapan ini muncul ide juga untuk berkonseling mungkin dengan orang tua angkatnya ya, mungkin bisa disebut dari keluarga yang lain, kemudian mungkin bisa mendatangkan mungkin psikolog Pak ya, lebih tepatnya mungkin. Itu juga sangat luar biasa Pak dari percakapan kita. Saya mengucapkan terima kasih Pak dengan ini nih, dengan idenya barusan. Luar biasa ya. Baik, bagaimana Pak Rosadi kalau mungkin kalau kita bersama-sama nanti apa ya, mendiskusikan kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil ya sebagai gurunya, barangkali karena mau tidak mau ketika anak ini tidak termotivasi di satu pelajaran juga nanti akan berpengaruh kepada pelajaran yang lain ya, kalau memang masalahnya adalah pada sisi emosinya ya. Betul. Mungkin di minggu depan barangkali kita ya Pak Rosadi mau coba ambil langkah baik. Kita bersama-sama maksudnya ya Pak. Karena saya juga sebagai wali kelasnya juga akhirnya kan harus memikirkan langkah yang tepat, dan saya mendapatkan informasi ini justru dari Bapak, dan saya sangat menghargai sekali. Jadi mungkin langkah yang pertama mungkin tadi akan lebih intens lagi dengan orang tuanya, dan mungkin mencoba dengan ahli atau konsultan ya Pak, mungkin, dan itu juga harus didiskusikan dengan pimpinan barangkali ya Pak ya. Baik Mas, saya juga akan mencoba di pembelajaran, saya juga akan mungkin mencoba strategi yang baru Pak, selain kartu mungkin akan menambahkan hal yang lain, sehingga mungkin kita akan berkolaborasi antara dari wali kelas dengan saya guru bidang studi untuk bagaimana caranya agar anak tersebut kembali ke semula mungkin Pak, seperti itu.
Baik, alhamdulillah Pak Rosadi, saya sendiri akhirnya mendapatkan pencerahan ya tentang anak ini, karena justru mungkin ketika di dalam kelas aktivitasnya tidak terlalu mobile ya, mereka tidak terlalu bergerak banyak, justru kelihatan ketika olahraga. Nah, sepertinya setelah kita berbicara ini, apa yang mungkin Pak Rosadi rasakan nih setelah kita berbincang? Luar biasa sih Pak, saya bisa menyampaikan hal-hal apa yang saya temukan di lingkungan pembelajaran saya ketika di lapangan. Kemudian hari ini ya luar biasa bisa menyampaikan kepada penanggung jawab Pak ya, sebagai wali kelas mungkin. Jadi kemudian saya merasa lebih terbuka mungkin Pak pemikiran, kemudian mendapatkan ide juga tadi ya, kemudian terbantu juga mungkin ya gitu, karena tadi Bapak sudah memberikan ide yang luar biasa, kemudian lewat percakapan juga saya mendapatkan ide baru. Jadi luar biasa sekali, saya sangat berterima kasih. Baik Pak, sepertinya kita memiliki perasaan yang sama ya terkait perbincangan ini. Saya pikir ini lebih ke arah saling berbagi ya. Betul Pak. Ya kolaborasi mungkin Pak. Ya, karena mau tidak mau anak ini kan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kelas, juga termasuk tanggung jawab guru mata pelajaran. Betul. Saya senang mendengarnya Pak Rosadi. Mungkin dari obrolan ini kita sudah mendapatkan beberapa langkah yang akan mungkin kita ambil ya. Mungkin kita akan lebih berbicara ke banyak pihak yang terlibat dengan anak ini, mungkin keluarganya di rumah. Bahkan lebih jauh mungkin kita akan meminta psikolog ya, kalau misalnya emosi anak ini masih belum terkoreksi gitu ya. Meninggal kedua orang tuanya. Ya, saya sangat senang Pak Rosadi dengan perbincangan ini. Sama Pak. Ya, saya harapkan Pak Rosadi tetap semangat sebagai guru PJOK. Siap. Akhirnya juga menyemangati saya ini Pak. Siap Pak. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, barangkali izin saya bertanya Pak, untuk menutup kegiatan dan perbincangan ini, kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Pak? Saya pikir luar biasa Pak ya, terima kasih. Kalau pertanyaan mungkin tadi udah cukup terjawab Pak ya, karena kita fokus menjawab kalau bisa dibilang kasus ya kasus mungkin Pak ya, untuk kejadian gitu. Tapi untuk pertanyaan mungkin cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya bisa ngobrol seperti ini. Siap Pak, sama-sama. Saya juga merasa merasa terbantu dan memiliki teman ya. Memiliki teman di dalam menyelesaikan berbagai masalah. Barangkali kita sepakat untuk menunggu tindak lanjutnya dan menunggu hasilnya, di mana tadi di angka 5 itu menjadi 7, semoga menjadi kenyataan Pak ya Pak. Amin Pak. Baik, siap. Baik. Sampai jumpa barangkali Pak di Baik, terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merefleksi diri nih. Siapa? Apa yang tadi kita lakukan saat coaching? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Saya pikir saya sudah mendengarkan dengan empati. Saya tidak menyela pembicaraan dari coach. Kemudian juga tadi saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot menurut saya, dengan menggali lebih jauh lagi langkah yang mungkin bisa diambil oleh coach untuk menyelesaikan atau untuk meningkatkan motivasi belajar anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya.
Kemudian juga tadi memunculkan dua gagasan tentu saja, yaitu pertama untuk menyikapi masalah di keluarga anak ini dengan mungkin tadi kita sepakat untuk mendatangi keluarga di rumah untuk mendapatkan apa namanya ya, istilahnya konseling ya, yang bisa dilakukan kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan tadi juga memunculkan gagasan untuk mungkin ya memanfaatkan tenaga psikologi, dokter psikologis barangkali gitu. Begitu Pak. Baik, kemudian apa nih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih dari kegiatan kita saat coaching tadi? Saya rasa saya harus lebih meningkatkan kemampuan dalam menangani perasaan ya, untuk lebih menekan lagi kesabaran dalam menyampaikan umpan balik barangkali ya, supaya lebih efektif gitu. Kemudian yang saya catat tadi, mungkin saya ragu dengan susunan ya atau struktur penggunaan alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Mungkin nanti bisa dievaluasi setelah melihat hasilnya dari video ini. Kemudian barangkali saya pikir bahkan kita harus mempersiapkan perencanaan percakapan dengan matang ya, dengan menggunakan alur tirta. Itu saja barangkali Pak, begitu. Baik. Apa nih yang Pak Coach lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching tadi? Kalau menurut saya barangkali apa ya, niat dan fokus gitu yang tertuju kepada coach. Jadi dari mulai coach datang itu kita harus benar-benar open, terbuka, tanpa berniat untuk menghakimi dari coach gitu ya, dari masalah yang ada. Dan saya pikir kita harus berfokus kepada solusi yang dimunculkan oleh coach daripada kita memberikan apa ya, masukan gitu ya. Jadi atau mungkin lebih bagus lagi ketika akhirnya solusi yang muncul itu merupakan kesepakatan bersama gitu ya akhirnya. Mengingat misalnya ketika kita menyampaikannya dengan empati tentang pendapat-pendapat yang mungkin bisa dilaksanakan, saya pikir coach akan lebih terbuka untuk berbagi dan menerima saran. Begitu Pak barangkali. Kemudian apa ya yang akan terus lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya nih? Saya pikir sebagai coach kita harus lebih banyak latihan untuk mendengarkan. Kemudian kita juga harus latihan mindfulness barangkali ya, untuk selalu sadar posisi kita sebagai guru yang harus menerima masukan dari berbagai pihak. Bahkan ketika coaching ya barangkali itu hal yang paling penting ya, karena coaching ini harus menekankan kepada fokus solusi yang dimunculkan oleh coach. Itu begitu Pak. Baik. Ini Pak Coach nih mungkin di sini sebetulnya dituliskan ya, tapi tolong dibacakan nih refleksi diri Pak Coach coaching tadi nih. Baik, tadi ketika coaching di penutupan itu coaching menyampaikan rasa berterima kasih, bersyukur ya, karena intinya sudah didengarkan. Kemudian coach juga tadi sudah merasa termotivasi dengan apa gagasan yang muncul. Bahkan coach tadi juga mampu akhirnya memunculkan ide yang lebih bagus gitu ya daripada langkah yang sudah diambil gitu. Mungkin tidak puas, jadi coachnya tidak merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Tapi kemudian juga coachnya akhirnya mau mendengarkan dan menerima gagasan ketika coaching berlangsung. Nah itu saya pikir penting bagi coach ya untuk mendengarkan umpan balik dari
coaching. Oke, terus ini harusnya ditulis nih, tapi diucapkan aja mungkin hasil refleksi Pak Pus nih gimana nih? Baik Pak, setelah sesi coaching ini, saya pikir saya lebih percaya diri lagi untuk nanti kemudian melaksanakannya bersama rekan-rekan saya. Ternyata penting bagi kita untuk melaksanakan sesuatu itu dengan alur-alur tertentu yang sudah katakan valid ya secara akademis barangkali alur Tirta ini. Jadi setelah menjalankan alur Tirta ini, saya merasa percaya diri, kemudian merasa optimis, dan bersyukur gitu. Bersyukur karena tentu saja ini wawasan baru bagi saya. Nah, itu saja barangkali Pak. Gitu, Baik, terima kasih Pak Gus untuk refleksi diri latihan kucingnya hari ini. Siap, sama-sama Pak Ros. Baik, terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.